Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada sore ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Sahih Wasayar Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita pada sore ini insyaallah kita akan membahas tentang wasiat Rasul ya sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan 3 amalan utama yang bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kita ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasul ya sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al khotoya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Mau tidak ya, kalian ku kasih tahu tentang sesuatu yang bisa dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa, yang juga bisa mengangkat, yang dengannya Allah mengangkat derajat ya, derajat kalian tentu saja. Jadi ada perbuatan yang apabila dilakukan maka ada 2 keutamaan yang akan didapatkan, yaitu menghapuskan dosa dan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Nje ya Rasulullah. Nah, kemudian Rasul pun memberitahu, qal, kata beliau, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbagul wudu'i alal makarih. Isbagul wudu alal makarih. Jadi menyempurnakan wudu meskipun susah. Gitu. Keadaannya susah, kita tidak suka. Nanti kita akan bahas apa yang dimaksud al-makarih itu. Nah, jadi amalan yang bisa menghapus dosa dan bisa mengangkat derajat berdasarkan hadis ini, yang pertama adalah isbagul wudu alal makarih. Menyempurnakan wudu dalam keadaan kita tidak susah, dalam keadaan susah, berat gitu ya. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, banyak langkah menuju masjid. Dan yang ketiga, wantidharus sholati ba'da shalah, menunggu salat setelah salat. Fadzalikumur ribat. Nah, itulah ribat, kata Nabi SAW. Ribat itu artinya mulazamatu at-taati wa habsun nafs 'alaiha. Jadi senantiasa taat ya, kepada Allah dan mengendalikan diri untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ar-ribat. Walaupun makna asalnya adalah al-hirasatu fi sabilillah, menjaga batas negeri di jalan Allah. Jadi membatas batas-batas negeri kaum muslimin, jangan sampai ada musuh yang masuk. Nah, ya, berjuang di jalan Allah, itu makna ar-ribat asalnya. Nah, nanti apa kaitannya dengan kata ribat di dalam hadis ini dengan makna asal dari kata ribat itu sendiri? Jadi baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, di dalam hadis ini Nabi memberikan petunjuk ya, kepada umatnya suatu amalan yang dengannya bisa mengangkat derajat mereka kelak di akhirat dan mengampuni dosa-dosa mereka. Gitu. Beliau menggunakan kata tanya, ala adullukum, maukah kalian ku beritahu, ku tunjukin, kata Nabi SAW. Nah, ini diucapkan dengan kalimat tanya, tujuannya supaya para sahabat yang mendengarkan itu fokus gitu.
Maka dimulai dengan pertanyaan, maukah kalian kutunjukkan sesuatu yang dengannya kalian bisa diampuni dosa-dosa, diangkat derajat kalian. Nah, maka tentu saja ketika Nabi bertanya, para sahabat jadi lebih fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Nah, lalu kemudian Nabi memberikan keterangan, dan ini tentu sebagai wasiat dari Nabi. Ada 3 hal yang apabila dilakukan oleh para sahabat, apabila kita lakukan, maka tadi bisa menghapus dosa dan sekaligus mengangkat derajat. Nah, yang pertama apa? Tadi disebutkan isbagul wudu alal makarih. Nah, yang dimaksud isbag itu Bapak Ibu artinya al-itmam wal ikmal. Bihaitsu ya'til insanu bil wudu kamilan. Maksudnya menyempurnakan, di mana seseorang ketika wudunya sempurna. Wa yu'ti kulla udwin haqqahu minal ma', dan setiap anggota tubuh betul-betul dipenuhi haknya. Itu namanya isbagul wudu. Jadi mulai dari diawali dengan mengucapkan bismillah, membasuh kedua telapak tangan, madmadhah berkumur, istinsyak memasukkan air ke hidung, lalu istinsyar mengeluarkannya dari hidung, lalu membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala dari depan ke belakang atau sebaliknya, dan kedua telinga ya, memasukkan ibu jari ke dalam telinga, di bagian dalam telinga, telunjuk ya di bagian dalam telinga, sementara ibu jari di bagian punggung telinga, keluar telinga 1 kali. Lalu setelah itu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, dan setelah itu membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Nah, itu gambaran ringkas tentang sempurnanya wudu. Nah, tapi tentu saja jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, sempurnanya wudu yang dimaksud di sini ya, tidak sampai pada batas boros dalam menggunakan air gitu. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Karena ada banyak orang, Bapak Ibu, ketika wudhu dia itu boros, dan itu tentu akan mengurangi kesempurnaan wudhunya. Apa tanda boros seseorang ketika wudhu bersuci? Nah, Nabi dalam hadis sahih beliau pernah berkata, sayakunu fi hadhil ummati qaumun, akan ada nanti di tengah-tengah umat ini suatu kaum ya'taduna fit tahur, mereka itu berlebih-lebihan dalam bersuci. Akan ada ya'taduna fit tahur. Tanda orang berlebihan dalam bersuci itu adalah, 1, dia membasuh anggota tubuh wudu lebih dari 3 kali. Nah, misalnya membasuh telapak tangan lebih dari 3 kali, membasuh wajah lebih dari 3 kali, dan begitu seterusnya, bisa 4-5 kali. Wah, ini kan musim panas nih, siang-siang gitu ya, sholat zuhur, Masya Allah panas sekali. Akhirnya membasuh wajahnya berkali-kali. Nah, bahkan nggak puas dicelupin wajahnya ke dalam bak gede gitu ya. Kan ada itu dicelupin. Nah, itu namanya berlebihan. Bahkan Nabi memberikan ancaman. Nah, kata Nabi, wa man zada ala hadza faqad asaa ya wa'tada wa zalama. Barang siapa yang wudunya lebih dari ini, hakadal wudu, kata Nabi. Waktu itu kan Rasul ditanya oleh seorang Arab ya, Arab Badui, Arab
di kampung gitu ya, yang ada di atas, tinggal di bukit-bukit sekitar Madinah. Datang minta diajarin wudu. Nah, Nabi mempraktekkan wudu secara sempurna. Setelah selesai, kata beliau, hakadza al-wudu, inilah wudu. Wa man zada ala hadza, barang siapa yang lebih dari ini, faqad asaa, ya, maka sungguh dia telah berbuat buruk, wa'tada wa zalama, berlebihan dan telah berbuat zalim. Itu. Nah, maka hati-hati ya ibu-ibu dan bapak-bapak serta jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Ada orang-orang yang ketika dia wudunya sebenarnya secara syariat bermasalah karena dia berlebih-lebihan. Nah, berlebih-lebihan. Gitu. Maka tadi perhatikan jangan sampai kita ya berlebihan membasuh anggota tubuh yang kena air wudu lebih dari tiga kali tadi, karena faqad asaa wa ta'adda ya, faqad asaa wa ta'adda wa zalama, dia sungguh telah berbuat buruk, berlebih-lebihan dan telah berbuat zalim. Kenapa buruk? Karena dia melakukan perbuatan yang yukhalifu sunnah, menyelisihi sunnah. Nabi maksimal 3 kali, ini kok 4 kali gitu. Wa ta'adda, kenapa ta'adda berlebihan? Tajawazal had al-masru, karena dia melebihi batasan yang disyariatkan, yang dijelaskan oleh Nabi. Wa zalama, kenapa dia dianggap telah berbuat zalim? Zalama nafsahu, menzalimi dirinya, bi mukhalafati hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil israf istimaril ma, karena dia menyelisihi petunjuk Nabi, yaitu dengan cara apa? Boros dalam menggunakan air. Nah, itu ketika sedang bersuci. Tapi nanti akan ada, kata Nabi, orang seperti itu akan ada di tengah-tengah umat beliau. Nah, ini hadis akhrajahu Abu Daud wa Nasai wa Ibnu Majah wa Ahmad dalam kitab Musnadnya. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, termasuk perbuatan yang bisa mengurangi kesempurnaan wudu kita terkait dengan penggunaan air tadi adalah menggunakan air secara berlebih-lebihan, israf. Dan nampaknya kebanyakan kita, kalau Bapak Ibu perhatikan, melakukan hal ini. Mungkin dia tidak sadar mungkin. Coba Bapak Ibu, kita pada umumnya wudu menggunakan apa? Keran. Pada saat jenengan ngambil air untuk berkumur atau untuk istinsyak, ya. Istinsyak itu Bu, Pak, itu harus ada istinsarnya juga. Nah, istinsyak itu nyedot air ke hidung, disedot. Nah, bahkan Nabi sampai berpesan, wabalik fil istinsyak, bersungguh-sungguhlah kamu dalam beristinsyak. Bersungguh-sungguh, jangan asal, kan ada nih orang wudu cuman hidungnya toh dibasahin ininya, ujung hidungnya toh. Itu jelas tidak isbag gitu. Isbag itu disedot sampai ke khaysum, bagian atas hidung. Itu isbag wudu, Pak. Setelah sampai ke atas, summa istansyara, kemudian dibuang, dikeluarin. Karena di sini Bu, Pak, itu ada syaitan nginep di khaysumah kita. Bapak Ibu percaya nggak kalau di dalam hidung kita ini ada syaitan nginep? Ya. Itu kata Nabi. Syaitan tuh nginep Bu di sini. Apalagi bangun subuh tuh. Itu pertama-tama istinsar, biar syaitannya keluar, nggak ngantuk lagi. Nah, dan setiap wudu Nabi menyuruh wabalik fil istinsaki illa an takuna shaiman, kecuali kalau puasa. Nah, kalau puasa boleh nggak sampai atas. Tapi kalau nggak puasa sampai atas. Nah, coba waktu jenengan ngambil air ya untuk berkumur, untuk istinsak dan istinsar, itu air keran mati apa nyala terus? Nyala terus. Ah, itu udah ketahuan. Udah israf itu. Ya kan? Bener nggak Bapak Ibu? Jenengan waktu wudu saat ngambil air untuk madmadah, istinsar, itu air di keran nyala terus apa enggak? Nyala kan? Semua begitu pada umumnya, kecuali yang sudah paham.
Kemudian waktu panjenengan ngambil air untuk membasuh wajah, kan basuh wajah. Biasanya kalau basuh wajah dengan satu tangan atau dua tangan? Dua tangan kan? Itu keran mati apa ngalir terus? Ngalir. Itu namanya boros, israf. Nah, itu Bapak Ibu. Bisa nggak kira-kira diperbaiki nanti setelah ini? Piye caranya kan gitu? Gimana caranya? Nah, caranya Bu, Pak, ambil air satu tangan, satu telapak, dapatkan air nih, matikan dengan tangan kiri, set, baru dibasuh wajah. Atau tadi istinsyak atau istinsak. Itu bisa, kalau menurut kami betul-betul wudunya gitu. Kalau seperti itu, karena kita tidak terburu-buru. Ingat air ngocor kan gitu. Kita betul-betul waktu madmadah istinsyak itu betul-betul gitu. Karena aman, air berhenti. Pun begitu ketika membasuh wajah. Ambil air dengan satu telapak tangan, matikan keran, baru usap ke wajah. Kan bisa sambil diurut-urut juga kulit-kulit kita waktu kita wudu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita itu boros dalam menggunakan air. Apa ada boros menggunakan air? Dulu ya, ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, Bapak Ibu, radhiyallahu anhu, wudu. Ditegur sama Nabi, "Mahadal israf," kata Nabi. "Apa-apaan ini kamu kok boros?" "Apit tahuri israf ya Rasulullah?" "Apakah dalam bersuci wudu seperti ini ada berlebih-lebihan ya Rasulullah?" "Na'am," kata Rasul, "ada." Walau fi nahrin jarin," kata Nabi. Walaupun kamu wudu di air sungai yang mengalir. Walaupun wudunya di air sungai yang mengalir, itu nggak boleh boros. Kan banyak tuh air. Di kita ini kan air masih banyak ya Ibu, Bapak-bapak. Walaupun musim kemarau masih banyak. Alhamdulillah ya, masih banyak ya, alhamdulillah. Tapi mungkin aja habis nanti ya. Nah, itu jadi ditegur tuh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. "Mahadal israf." Apa-apa nih kamu kok berlebihan dalam menggunakan air, boros menggunakan air. "Apa ada boros ya Rasul?" "Ada," kata Rasulullah. "Walaupun kamu wudu di air sungai yang mengalir." Bapak Ibu tahu, Nabi itu kalau wudu menggunakan air biasanya berapa banyak? Satu mud, betul sekali. Nah, itu ada dasarnya Bapak Ibu. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik. Anas bin Malik itu kan pelayan Nabi, pembantu Nabi. Sering sekali Anas itu melihat, kata Anas, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud. Nabi itu kalau wudu, sering wudu itu dengan menggunakan air hanya satu mud. Satu mud itu tahu Bapak Ibu seberapa? Satu mud itu 2 telapak tangan orang dewasa digabung. Jenengan tampung air itu satu mud. Kira-kira kalau kita nampung air dengan 2 telapak tangan kita, lalu kita tuangkan ke air segelas, penuh nggak 1 gelas Bu? Ada kira-kira 1 gelas ya? Jenengan sakit boten wudu dengan air segelas? Hah? Badan kita sama badan Nabi besaran mana kira-kira? Besaran badannya Nabi. Tapi cukup. Pernah nggak jenengan lihat video ada seorang syekh, kalau tidak salah murid Syekh Al-Albani, beliau mempraktekkan wudu dengan air 1 gelas. Pernah lihat? 1 gelas nggak habis kan? Nggak habis. Bisa. Tapi coba kalau jenengan wudu, mungkin 2 ember itu habis. Kalau ember ditaruh di bawah itu luber itu. Iya kan? Nah, Rasul cuma 1 mud. Nah, jadi berarti wudu kita selama ini tidak bisa menjadi apa? Penghapus dosa, tidak pula bisa mengangkat derajat. Karena apa? Nggak sempurna wudunya. Gitu. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak kita berubah? Harus bisa. Harus bisa Bapak Ibu. Ya kami juga begitu, harus dipaksa memang. Kok kurang marem? Marem nanti lama-lama. Mungkin merasa kurang marem gitu ya, karena biasa air banyak terus gitu. Padahal banyak yang terbuang.
Tapi nanti kalau terus dibiasakan, ya, jadi malah justru tambah marah wudu dengan cara seperti itu. Nah, ini tata cara wudu supaya wudu kita sempurna berdasarkan hadis-hadis Nabi tadi, Bapak Ibu. Wudu Nabi itu, Bu, hanya kalau kita lihat hadis-hadisnya ya, itu hanya ada 2 cara yang dilakukan Nabi wudu. Pertama, Nabi itu, Bu, wudu menggunakan air dalam wadah. Lalu Nabi mencelupkan tangannya ke dalam wadah tersebut. Nah, ada wadah misal mangkok gitu ya, dituangkan sedikit airnya ke telapak tangan, dibasuh ini telapak tangan. Sudah gitu dicelup tangannya set. Nah, ngambil air untuk berkumur, untuk istinja. Nanti dicelupin lagi untuk wajah dan seterusnya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini dalilnya berdasarkan hadis dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu. Ketika beliau ditanya tentang bagaimana cara wudu Nabi, beliau minta dibawakan wadah yang ada airnya. Lalu kemudian beliau mempraktekkan wudunya Nabi, menuangkan pertama-tama air ke tangannya. Setelah itu dibasuh 3 kali, summa adkhala yadahu fi at-tawri. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam wadah tersebut sampai selesai. Boleh nggak wudu seperti itu? Jenengan wudu pakai gayung nih, ambil air segayung, 1 gayung tok loh. Bisa nggak wudu dengan air 1 gayung tok? Bisa. Harus bisa. Rasul segelas. Sagayung, ini sagayung itu lebih banyak. Nah, ketika jenengan menyelupkan tangan ke dalam gayung, boleh atau tidak? Boleh. Nah, boleh. Tapi ada orang, nggak boleh katanya. Itu air mustakmal katanya. Air mustakmal. Nah, itu salah. Apalagi ada orang berpikiran, wudu itu airnya harus mengalir. Dasarnya dari mana? Bahkan ada penceramah tuh di TV itu, saya lihat. Nah, dia mengharuskan enggak sah kalau orang wudu bukan dari air yang mengalir, harus mengalir. Itu dasarnya dari mana? Padahal dalam hadis Nabi riwayat Abdullah bin Zaid bin Asim tidak demikian. Hanya dibawakan air dalam 1 wadah, Rasul mencelupkan. Nah, air mustakmal itu Bapak Ibu, contoh ya, kita wudu di bawah keran, di keran, air keran. Di bawah keran itu diletakkan ember kan? Terus jenengan wudu. Waktu membasuh kedua telapak tangan, airnya jatuh ke ember itu kan? Waktu berkumur dibuang ke ember. Istinsak, sama ingusnya buang masuk situ juga. Ya. Diulang-ulang. Nanti membasuh wajah, airnya juga jatuh ke situ. Tangan, airnya jatuh ke situ. Membasuh kedua kaki, padahal habis nginjek telai kucing misalnya, masuk juga ke situ itu. Nah, terus air yang ditampung di ember itu ibu kasih ke orang, nih jenengan mau wudu nih ada air seember, boleh nggak? Nggak boleh. Nah, itu namanya air apa? Mustakmal. Itu nggak boleh. Nah, kalau air yang tadi digayung, kita menggunakan air itu mencelupkan tangan, itu dilakukan Nabi. Itu bukan air mustakmal. Nah, itu hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari, juga Imam Muslim. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, Bapak Ibu, di zaman Nabi udah ada keran belum? Belum. Nah, makanya Nabi wudunya itu. Tapi ada kalanya Nabi minta bantuan sahabat untuk menuangkan air. Nah, salah satu yang pernah cerita Al-Mughirah bin Syu'bah, atau ada Usamah bin Zaid. Jadi Nabi itu, kata Usamah bin Zaid, ketika mau wudu, beliau minta dibawakan air dalam wadah, fasobabtu alaihi. Aku menuangkan air kepada Nabi. Fatawaddu'a wudu'an khafifa. Lalu beliau wudu yang ringan ya. Kalau dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, fasobabtu alaihi al-ma, fatawaddu'a. Aku menuangkan air ke Nabi, Nabi wudu. Jadi setiap kali Nabi butuh air dituangkan, Bu. Misalnya Nabi mau ngambil air untuk berkumur, ambil, dituangin.
Pas tangan Nabi berkumur, kira-kira Al-Mughirah bin Syu'bah airnya dituangin terus atau tidak? Kan tidak. Tidak seperti keran ngalir terus. Nah, enggak, di stop. Nanti Nabi menjulurkan tangannya lagi, dituang lagi. Begitu seterusnya. Nah, maka kalau di zaman kita sekarang, ya relatif memang lebih mudah. Ada keran gitu ya. Tidak perlu bantuan orang. Tapi tadi usahakan saat kita wudhu itu keran Bapak Ibu, saat kita membasuh anggota tubuh dimatikan supaya wudhu kita sempurna. Tadi isbagul wudhu. Nah, ini clear ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa perbaiki cara wudhu kita, insya Allah ya. Karena itu israf mubadzir. Padahal mubadzir itu kata Allah apa? Wala tubadziru tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Janganlah kalian berbuat mubadzir, karena orang-orang yang membuat mubadzir itu adalah temannya syaitan. Temannya syaitan. Jelek. Ya. Nah, ini perlu disampaikan ya kepada teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita. Perbaiki cara wudhu, ikutilah cara wudhu seperti yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian Bapak Ibu, ya, yang dimaksud bil makarih itu, ya, di sini dikatakan orang wudhu dalam keadaan susah, sulit gitu ya. Bisa jadi karena mungkin dia sakit panas, kena air wudhu kurang nyaman, tapi dia tetap wudhu. Selama wudhunya tersebut tidak memperparah sakit, maka wudhulah. Tapi ini agak meriang nih, ya tetap dia wudhu, berusaha wudhu. Nah, itu yang maksud al-makarih. Atau bisa jadi imma an yakuna al-jawwu baridan wa laysa indahu ma yuskhinu bihil ma fa yatawaddu ala kurhin. Atau bisa jadi udaranya dingin sekali, tidak punya mesin pemanas penghangat air. Nah, coba pas udara sangat dingin Bu, wudhu kira-kira malas apa semangat? Malas. Tapi ini enggak gitu. Walaupun udara sangat dingin, dia tetap wudhu dengan sempurna. Nah, atau bisa jadi mungkin lagi hujan, sehingga untuk sampai ke tempat wudhu ke midoah itu agak kesulitan. Tapi orang yang diampuni dosanya, diangkat derajatnya oleh Allah, meskipun sulit untuk sampai ke tempat wudhu karena tadi ada hujan deras, dia tetap berusaha wudhu dengan sempurna gitu. Nah, ini Bapak Ibu. Atau mungkin males gitu ya, males mau wudhu, males, tapi dia lawan kemalasan itu, dia tetap wudhu sempurna. Nah, itulah yang disebut dengan isbagul wudhu alal makarih. Dia tetap menyempurnakan wudhunya meskipun berat, meskipun susah ya. Gitu. Nah, kecuali apabila memang kita wudhu itu bisa mendatangkan madarat, bahaya, nah maka tidak perlu wudhu, sakit gitu ya. Kena wudhu tambah meriang, tambah panas. Dalam keadaan seperti itu cukup tayamum, diganti dengan tayamum. Ini Bapak Ibu. Nah, tetapi ini bukan berarti orang membuat kesulitan sendiri gitu, disulit-sulitkan air. Apa disulit-sulitkan? Supaya dia mendapatkan situasi yang makarih tadi, situasi susah. Nah, makanya kata penulis kitab ini, ya, walakin hadza la ya'ni anna al-insana yasuku ala nafsihi wa yadhhabu yatawaddau bil baridi wa yatruku as-sakhin. Nah, ini tidak berarti orang itu lalu menyulit-nyulitkan dirinya sendiri gitu. Menyulit-nyulitkan dirinya sendiri. Sebenarnya di rumahnya ada air hangat, ada air yang dingin. Padahal udaranya sangat dingin. Nah, lalu dia aku pilih yang sulit aja lah misalnya. Nah, itu nggak begitu.
Kalau ada kemudahan, ya yang mudah yang dilakukan. Jika kondisi cuaca dingin, udara dingin, sementara kita di rumah punya penghangat, mesin penghangat air, ya kita wudu pakai yang hangat gitu. Janganlah biar susah tak wudu pakai air dingin aja lah biar pahalanya dapat. Enggak begitu, karena ada yang mudah gitu. Nah itu. Nah, atau dia punya penghangat air tapi dia bilang enggak, aku enggak mau pakai mesin penghangat, pakai air dingin aja. Padahal udaranya dingin. Kenapa kok kamu memaksakan diri untuk pakai yang dingin? Supaya saya dapat pahala. Gitu. Nah, fahadza ghairu masyru'. Ghairu masyru'. Ini tidak disyariatkan. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi Islam itu yusrun wala tu'assiru, mudah, jangan dipersulit. Jadi kalau ada yang mudah, ngapain mempersulit diri gitu. Jangan teorinya, jangan. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Oh, itu kebalik. Lain. Harusnya kalau ada yang mudah, kenapa kita milih yang sulit? Maka dulu pernah ada orang bernazar. Apa nazarnya? Untuk berdiri di bawah terik sinar matahari seharian gitu. Tidak mau berteduh. Kata Nabi, kenapa tuh orang? Nah, mereka bilang dia bernazar untuk berdiri di bawah terik sinar matahari. Lalu dilarang oleh Nabi dan disuruh oleh Nabi, udah berteduh aja gitu. Nah, itu. Karena apa? Nah, itu bukan sesuatu yang diperintahkan, tidak pula dianjurkan untuk melakukan perbuatan yang mempersulit diri sendiri. Jadi, salah itu. Jadi jangan sampai kita memahami hadis ini dengan keliru. Karena kata Nabi, ya amalan yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat adalah isbagul wudu fil makarih gitu ya. Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit. Lalu kita menyulit-nyulitkan diri. Nah, itu keliru, salah. Nah, itu salah. Karena tadi ad-dinu yusrun wala tu'assiru. Agama itu gampang, jangan dipersulit. Nabi itu kalau diberi dua pilihan, pasti beliau selama tidak ada dosa memilih yang paling gampang. Gitu. Nah, maka kullama sahulat alaihi al-ibadatu fahuwa afdal. Setiap kali ibadah itu terasa ringan buat kita, maka itu lebih utama. Gitu. Tadi misalnya di rumah, Bu, kita punya air, mesin air yang bisa ada dua, yang hangat, yang dingin kan gitu. Terus ya, cuaca sangat dingin. Cuacanya sangat dingin. Kalau kita mau mengamalkan hadis ini, tadi kata Nabi, isbagul wudu fil makarih misalnya. Mana lebih utama? Kita wudu dengan menggunakan air dingin padahal cuaca lagi dingin, atau menggunakan air yang hangat? Mana yang lebih utama? Yang hangat. Betul sekali. Gitu. Itu yang utama. Jadi kullama sahulat alaihi al-ibadah fahuwa afdal. Setiap kali ibadah itu ya mudah untuk dilakukan, maka itu lebih utama. Jadi jangan menyulit-nyulitkan. Tapi jika memang tidak ada alternatif kecuali yang susah itu tadi, kita di rumah nggak punya mesin pemanas, langsung air dari tandon gitu, dingin, itu tetap dilakukan. Nah, itulah yang kata Nabi isbagul wudu alal makari, karena dia nggak punya pilihan. Yaitu keterangan yang pertama, ya, ibu-ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allahu wa iyyakum ajmain. Bahkan di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, ya, kalau kita selalu berusaha menyempurnakan wudu, bahkan memerintah adalah supaya taat kepada Allah meskipun dalam keadaan sulit, gitu. Jadi ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allahu wa iyyakum ajmain. Kemudian yang kedua,
kasratul khuta ilal masajid. Nah, banyak langkah menuju masjid. Ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu tempatnya di masjid, bukan di rumah. Saya gimana ya kalau sholat jamaah di rumah? Kan saya nggak ke masjid, yang penting kan jamaahnya gitu ya. Aku neng omah wailah sama istri dan anak-anak. Nah itu beda nilainya. Nilainya beda. Yang dapat 27 derajat ya, lebih utama itu adalah mereka yang sholat jamaahnya di masjid. Itu. Maka annal jama'ata takunu fil masjid wala takunu fil bait, dan tidak dilakukan di rumah. Nah ini menunjukkan bahwa ketika Nabi menjelaskan kasratul khuta ilal masajid, artinya semakin jauh jarak rumah kita dari masjid, semakin banyak langkah kita, maka itu semakin banyak pahalanya gitu. Semakin banyak pahalanya. Nah, maka ada dalam salah satu hadis yang sahih, anna rajula tawadda'a fi baitihi. Ada seseorang wudu di rumahnya, fa asbagul wudu, lalu dia menyempurnakan wudu, summa kharaja ilal masjidi, lalu dia keluar menuju masjid, la yukhrijuhu illa shalah. Tidak ada yang mengeluarkan dia, yang menjadi sebab dia keluar kecuali salat. Ya khuttu khutwatan illa rafa'allahu lahu biha darajah. Lalu dia melangkahkan satu kakinya, kecuali Allah angkat derajatnya dengan langkah kakinya itu. Wa hatta anhu biha wa hutta anhu biha khati'atuhu. Atau tidaklah dia melangkahkan kakinya satu langkah, kecuali Allah akan hapuskan dengan langkahnya tersebut kesalahan atau dosanya. Coba bayangkan, jadi setiap langkah, misalnya melangkah kaki kanan, derajat kita diangkat. Melangkah kaki kiri, dosa kita diampuni. Begitu terus. Setiap kali melangkah, ya dua hal kita dapatkan. Derajat kita diangkat, dosa kita diampuni. Jadi kullu khutwatin laha ajrun. Jadi setiap langkah itu ada pahalanya. Makanya orang yang semakin banyak langkahnya ke masjid itu semakin utama. Gitu. Kata Nabi, idza tawadda'a ahadukum fa ahsanal wudu'a summa kharaja ilal masjidi la yukhrijuhu illa shalah summa yahuttu khutwatan illa rafa'allahu lahu biha darajah wa hatta anhu biha khati'ah. Ya. Apabila salah seorang di antara kalian wudu, dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia keluar menuju masjid, dan tidak ada sebab yang mengeluarkan dia dari rumahnya kecuali untuk sholat. Tidaklah dia melangkahkan kakinya satu langkah, kecuali Allah akan angkat dengan langkah tersebut derajatnya, dan Allah akan ampuni dengannya dosa-dosanya. Hadis rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, maka orang yang paling jauh rumahnya dari masjid, yang paling banyak pahalanya gitu. Maka dulu ada sahabat ingin pindah mendekat ke masjid. Kata Nabi, ya enggak usah kamu di sana, tetap tinggal di ujung kota Madinah, karena semakin banyak langkah semakin banyak pahalanya gitu. Dalam hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi ya sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'dhaman nasi ajran fis shalah. Sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya di dalam sholat adalah ab'aduhum, ya, orang yang paling jauh rumahnya. Ai fa'aduhum mamsha, yang paling jauh jalan kakinya. Nah, itu orang yang paling banyak pahalanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Gitu Bapak Ibu. Nah, dan dahsyatnya itu bukan hanya pada saat kita berangkat saja Bapak Ibu, termasuk ketika kita pulang. Berangkatnya setiap langkah dapat pahala, diampuni dosa, diangkat derajat. Begitu juga ketika kita
pulang. Nah, maka kata Nabi, ya. Nah, ada sahabat, ini kata Ubay bin Ka'ab, ya. Sahabat dari Ansor, dia berkata bahwa saya ingin setiap langkah saya itu dicatat pahala untukku ketika saya datang menuju masjid, wa ruju'i idza raja'tu ila ahli, dan juga saya ingin setiap langkah saya ketika saya pulang kembali ke rumah, ke keluarga juga dicatat. Apa kata Nabi? Qad jama'allahu laka zalika kullahu. Sungguh Allah telah mengumpulkan itu semua untukmu. Jadi semua dikumpulkan, artinya berpahala semua. Hadis akhrajahu Al-Bukhari dan Muslim. Belum lagi kalau dari rumah Bapak Ibu ke masjid subuh-subuh gelap. Oh, itu lebih besar lagi pahalanya gitu, gelap-gelapan. Nah, kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud wa Tirmidzi, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyiril masya'in fi zulmi ilal masajid, kata Nabi, bin nurit tam yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang jalan kaki fi zulmi ilal masajid, dalam kegelapan menuju ke masjid, bin nurit tam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna kelak nanti pada hari kiamat. Itu Bapak Ibu. Jadi semakin gelap ya keadaan kita mau ke masjid, nah itu justru akan menjadi cahaya yang sempurna kelak nanti pada hari kiamat. Tapi ya tadi jangan disulit-sulitin. Oh kalau gitu kita matiin aja semua lampu jalan ini. Enggak, maksudnya enggak begitu. Kalau ada kemudahan alhamdulillah gitu. Andai kata susah, ya itu jangan gentar. Justru itu pahalanya besar gitu. Akan jadi cahaya yang sempurna. Dulu waktu kami ngajar di pesantren Darul Abror di Sulawesi Selatan, ya di Kahu, di Palatai itu, jadi jarak asrama kami para guru untuk menuju masjid itu jauh, harus melewati hutan, terus jalannya jalan tanah, Bapak Ibu, tanah. Itu gelap betul-betul, nggak ada lampu gitu. Tapi ya mau tidak mau kami harus memberi contoh kepada para santri kan. Walaupun hujan, becek, gelap, wah kita tetap jalan sholat jamaah di masjid gitu. Nah, karena nanti kan para santri mau nyetor hafalan, kita juga mau setor hafalan kepada kiai. Nah, itu kami rasakan ya kurang lebih hampir 2 tahun ya, mengalami betul-betul gelap gitu. Nah, dan waktu itu handphone belum ada juga. Tahun 99 belum ada HP ya? Udah ada belum HP? Belum ada kan? Sudah ya, tapi mungkin hanya orang kaya yang punya ya. Ya, yang kere-kere nggak punya kayaknya. Nah, waktu itu kami merasa belum ada HP ya di lingkungan kami waktu itu. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi gelap itu susah, tapi tadi justru kata Nabi itu akan menjadi an-nur at-tam yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi itu di antara keterangan penting yang ada dalam hadis Nabi yang lain gitu. Nah, lalu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, yang terakhir ya, amalan yang bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat kita adalah apa? Intizarus sholah ba'das sholah, menunggu waktu sholat setelah sholat. Nah, intizarus sholah ba'das sholah itu menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita dan diangkat derajat kita. Nah, tadi kata Nabi yang ketiga, wantidharu as-sholati ba'das sholah wa dzalikumur ribat. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, selain diangkat derajat kita, dihapus dosa-dosa kita, menunggu waktu sholat itu berpahala seperti kita sholat Bapak Ibu. Seperti kita sholat, menunggu waktu sholat. Misal tadi ya kita habis asar misalnya, ikut pengajian sambil nunggu waktu maghrib, ada niat maka diniatin tuh, diniatin.
terutama yang nggak pulang nih habis pengajian yang sholat di sini, itu diniatin, maka jenengan dapat pahala double tuh, pahala hadir ke majelis ilmu, pahala menunggu waktu sholat, dan itu dihitung seperti kita sholat, gitu Bapak Ibu. Nah ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim. Qala Nabi SAW, la yazalu al-abdu fi sholatin, maka Nabi musallahu yantadiru as-sholah. Seorang hamba itu senantiasa berada di dalam sholat selama dia ada di tempat sholatnya, yantadiru as-sholah, menunggu waktu sholat berikutnya. Wa taqulu al-malaika, dan malaikat akan berkata, berdoa. Apa kata malaikat? Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu, hatta yansarifa au yahdusa, ya. Sampai dia bubar pergi dari tempat sholat itu, dari masjid tersebut, atau sampai dia batal, sampai dia batal. Oh berarti kalau nunggu waktu sholat dalam keadaan batal, pahalanya nggak ada nih. Maka kalau batal langsung wudu lagi, gitu maksudnya, supaya ketika kita selesai sholat, menunggu waktu sholat dalam keadaan suci, dalam keadaan suci, punya wudu. Karena tadi yang didoakan malaikat, Allahumma gfirlahu warhamhu, itu adalah mereka yang ada di masjid menunggu waktu sholat dalam keadaan suci dan tidak keluar dari masjid. Hadis akhrajahu Muslim. Coba bayangkan Bapak Ibu, selama kita duduk ini, malaikat berdoa, Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Rabb. Nah itu keutamaan lain disebutkan dalam hadis Nabi untuk orang yang menunggu waktu sholat. Nah, jadi malaikat mendoakan. Dalam riwayat yang lain juga dari Imam Muslim, Nabi bersabda, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi ladzi shalla fih. Dan para malaikat itu bersolawat kepada salah seorang di antara kalian selama dia berada di tempat duduknya di mana dia sholat. Yaqulun, mereka berkata, Allahumma arhamhu, Allahumma gfirlahu, Allahumma tub alaih. Ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah bukakanlah pintu taubat untuk dia, Allahumma tub alaih. Malam yu'zifi, malam yahdus, ya, selama dia tidak berbuat buruk, ya, di tempat tersebut, dan selama dia tidak batal tadi dia. Nah itu akan senantiasa didoakan oleh para malaikat dengan 3 doa tadi. Kalau yang pertama 2, ini 3 ya, Allahumma gfirlahu warhamhu wa tub alaih, gitu. Jadi ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, di antara beberapa keterangan penting dari wasiat Nabi tentang 3 amalan utama yang bisa mengangkat derajat dan bisa menghapus dosa-dosa. Nah, lalu kesimpulannya, Bapak. Nah, terus tadi ada kata zalikumur ribat. Nah, itulah ribat kata Nabi. Nah, apa yang dimaksud ribat dalam hadis ini? Tadi makna asal ribat itu, Bapak Ibu, adalah menjaga batas negeri kaum muslimin dari musuh. Jangan sampai ada musuh masuk. Itu ribat. Orang ribat itu menjaga batas negeri kaum muslimin biasanya selalu terjaga, waspada, atau santai-santai tidur-tiduran. Waspada, selalu terjaga. Itu makna asal ribat. Makna asal ribat. Nah, tetapi yang dimaksud kata ribat dalam hadis ini adalah diterangkan dalam kitab ini ya, Sahih wa Sahih Rasul, adalah al-murabatoh alal khair. Artinya dia senantiasa terjaga dalam melakukan kebaikan. Kalau dia melakukan 3 hal tadi, artinya dia berarti terus-menerus melakukan kebaikan. Tadi bayangkan, setelah sholat menunggu waktu sholat, kan dihitung dia sama seperti sholat dan didoakan oleh para malaikat. Nah itulah yang dimaksud ribat di dalam hadis ini. Dan itu disuruh oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 200.
Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, kita disuruh untuk rabitu, sabarlah. Warabitu, senantiasa berbuat baiklah, senantiasa taatlah kepada Allah. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum tuflihun, kalian pasti beruntung. Ya ini Bapak Ibu, ya kata la'alla itu kalau dalam ilmu bahasa Arab disebut harfut taraji. La'alla. Jadi ini huruf ma'ani yang punya makna untuk menunjukkan harapan, la'alla. Nah, kalau yang ngomong kita sesama makhluk, maka la'alla itu artinya semoga kalian beruntung. La'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Tapi kalau Allah yang menyatakan, Allah yang menggunakan, menurut keterangan sebagian ahli tafsir, artinya kepastian. Jadi orang-orang yang beriman, yang bersabar, yang berusaha senantiasa melakukan kebaikan dan bertakwa kepada Allah, maka pasti kalian beruntung. La'allakum tuflihun, kalian pasti beruntung. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jemaah sekalian. Nah, kesimpulannya atau faidah dari hadis ini, satu, Bapak Ibu, disebutkan ada 4 ya. Satu, hadis ini menunjukkan semangat Nabi supaya nanti ketika umatnya bertemu dengan Allah Tuhannya dalam keadaan sudah tidak ada dosa, bersih dosanya. Coba aja bayangkan dalam setiap hari ya kita jalan ke masjid, menunggu waktu sholat ke sholat berikutnya, wudu sempurna tadi, tidak sempurna tadi udah kita bahas kan bersih itu. Belum lagi nanti ini Bapak Ibu kita ngaji pulang, nanti ketika kita pulang itu keadaan kita kahayati yaumin waladathu ummu, keadaannya seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Bapak Ibu, anak yang baru dilahirkan oleh ibunya punya dosa atau tidak? Begitu kita nanti ini pulang ke rumah, rontok semua tuh dosa-dosa kecil kita, bersih. Terus nanti pulang wudu, itu kan dosa-dosanya dihapuskan dan seterusnya. Jadi itu Bapak Ibu, jadi banyak sekali ya sebenarnya cara ya, yang bisa kita lakukan untuk menjadi penghapus dosa. Makanya Nabi sangat semangat bagaimana umatnya itu kelak nanti ketika ketemu dengan Allah dalam keadaan bersih. Dan Nabi pun semangat untuk membersihkan mereka ya, supaya maksudnya umatnya itu membersihkan dosa-dosa. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa setiap orang itu pasti berdosa. Bapak Ibu hari ini jenengan melakukan dosa atau tidak? Punya dosa nggak hari ini? Punya, setiap kita punya. Nah, ini menunjukkan bahwa annal insan muznibun la muhala. Setiap orang itu pasti dia berbuat dosa. Tidak bisa tidak gitu. Lakinnal muhim al-musarrah bit taubat au bi amalin yamhu az-dzunub. Tetapi yang penting bersegeralah kita taubat atau beramallah dengan amalan yang bisa menjadi penghapus dosa. Tadi berangkat ke masjid, nunggu waktu sholat, sempurnakan wudu. Nah itu. Bahkan kata Nabi kan, kullu bani Adam khotoun, setiap anak Adam itu pasti salah, banyak salahnya. Khotoin itu isim, khotoun itu isim mubalaghah Bapak Ibu. Jadi setiap anak manusia itu banyak sekali salahnya, Cuman mungkin kita tidak sadar ya, kalau kita ternyata banyak salahnya. Kalau Bapak Ibu kita suruh ngitung dosa, hari ini ada berapa dosa yang pernah jenengan lakukan? Kira-kira yang mampu kita ingat dan faktanya, lebih banyak fakta atau yang kita ingat? Pasti lebih banyak faktanya. Kalau kita ingat dosa ini, itu yang kita ingat. Di luar yang kita sadari, yang kita itu dosanya banyak. Karena Nabi bilang, kullu bani Adam khotoun, tapi wa khairu khotoinat tawabun. Tapi sebaik-baik orang yang banyak sekali dosanya adalah juga yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu,
Hadis ini merupakan bantahan kepada kaum sufi, orang-orang sufi yang berpandangan bahwa wali itu, wali Allah, wali lah, itu tidak mungkin salah. Dia itu maksum, terjaga dari kesalahan. Nah, ini pandangan batil, pandangan yang enggak benar. Gitu. Karena hadis ini menunjukkan bahwa manusia itu ya berbuat dosa, berbuat salah, tidak mungkin tidak gitu. Apalagi tadi Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Jadi kalau ada orang beranggapan, oh kalau wali fulan itu maksum, tidak mungkin berbuat dosa. Dia tidak mungkin berbuat salah, pasti benar. Nah, karena gurunya gitu ya. Jadi guru kami itu maksum. Nah, ini batil, pandangan yang batil, bahaya itu ya. Jadi yang terakhir, kesimpulan atau faedah yang keempat, al-hasu ala itqanil wudu wa itmamihi wal masyi ilal masajid wa intidari as-shalah. Anjuran untuk menyempurnakan wudu sesempurna-sempurnanya dan berjalan kaki ke masjid dan juga menunggu waktu sholat dianjurkan. Jadi Bapak Ibu yang rumahnya mungkin agak jauh, selama ini pakai motor, jalan kaki aja gitu ya. Biar sehat ya. Nah, selain dapat pahala banyak juga dapat bonus sehat insya Allah gitu. Jadi itu. Ini saja sementara yang bisa kami sampaikan. Ini mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diamalkan. Kami akhiri ya, wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.